Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi dari yang sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue sudah bergabung dengan bulu hitam itu. Ia meminta bantuan dan berubah form menjadi kegelapan malam dan matanya memerah. Lalu kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan Lin Yue sudah berubah form menjadi kegelapan malam, menghadang semua jurus dari Kaisar Langit Jiu dengan mudahnya. Kaisar Langit Jiu di sana dengan bentuk matanya berkata, "Tak kusangka kamu bisa menghadangku ya." Tapi Lin Yue tidak mau membicarakannya. Dia langsung pergi membawa tongkat pelar Kaba dan senjata yang telah diisi oleh Sekte Didiao di dalamnya. Lin Yue berkata, "Ayo pergi, jangan berlama-lama di tempat ini." Dan Lin Yue pun membuka teleportasi di sana dan masuk ke teleportasi itu. Dan hingga akhirnya kita diperlihatkan di wilayah Sekte Xuanmen di sana. Terlihat Lin Yue pun jatuh. Dan Lin Yue jatuh di daerah Sekte Xuanmen setelah membuka teleport. Ia berkata, "Kekuatan bulu hitam semakin kuat. Aku pun akan semakin susah untuk menahannya. Sepertinya aku harus segera menerobos tahap Emperor King secepatnya." Dan Lin Yue pun pingsan. Beberapa saat kemudian, di sana terlihat Lin Yue yang tiduran di atas jerami. Dan Lin Yue pun membuka mata, baru sadar. Dia berkata, "Sekarang aku berada di mana?" Dan ada seorang wanita di sana bernama Mu Qingqing, nona besar dari keluarga Mu. Mu Qingqing di sana berkata, "Kamu sudah sadar ya? Jangan bergerak ya, lukamu sangat parah." Kamu Mu Qingqing ya? Loh, kenapa kamu bisa tahu namaku? Kata Mu Qingqing. Lalu terdengar ada suara keras dari luar. "Mu Qingqing, dasar anak liar, di mana kamu bersembunyi?" Mu Qingqing pun langsung panik. Aku keluar sebentar ya, kamu jangan sembarangan bergerak." Terlihat Mu Qingqing di sana didatangi oleh seorang wanita juga. "Ibu kedua, ada urusan apa Anda mencariku?" Urusan apa? Dengar-dengar kamu memungut seorang pria dari tumpukan sampah. Apa benar ada hal yang seperti ini? Dan kita diperlihatkan wanita itulah nona kedua dari keluargamu, Zue Ruyu. Zue Ruyu berkata, "Aku beritahu padamu ya, ibumu mati cepat. Kalau bukan karena keluarga Zue menjadi backingan ayahmu, kalian jangan harap bisa masuk ke Sekte Xuanmen sekarang. Kalau kamu berani menyembunyikan pria dan merusak reputasi keluargamu, aku pasti akan membunuhmu. Apa kamu mengerti?" Kata nona kedua itu, Zue Ruyu. Qingqing ketakutan. "Baik, ibu kedua." "Ya, pelayan, cepat periksa ke dalam. Apakah dia menyembunyikan pria atau tidak?" Lalu prajurit pun masuk. "Baik, nyonya." Dan Mu Qingqing berkata dalam hati, "Gawat, kali ini pasti akan mampus. Aku pasti akan meninggoy, dipukul oleh ibu kedua." Lalu terlihat anak buahnya keluar dalam beberapa menit kemudian. "Nyonya besar, tidak ada siapapun di kamar itu." Dan akhirnya Zue Ruyu pun pergi. Beruntung sekali kamu ya. Kedepannya lebih hati-hati ya." Dan Mu Qingqing masuk lagi ke dalam rumah itu. "Kamu di mana tuan itu? Kok tidak ada?" Lin Yue menjawab dari atas kayu. Aku di sini. Tapi ngomong-ngomong, apakah kamu melihat tongkat yang ada di tanganku ketika aku pingsan?" Mu Qingqing menjawab, "Tuan ternyata di situ ya. Ya, tongkat itu ada di pintu halaman belakang, tapi sangat berat. Awalnya aku ingin bawa masuk, tapi aku tidak kuat untuk mengangkat tongkat itu." "Tapi kenapa kamu tidak bertanya? Aku berasal dari mana? Kenapa bisa terluka?"
Ya karena Tuan tidak mirip dengan orang jahat, jawab Mu King. Lin Yue pun di sana berpikir, aduh, Mu King tetap begitu polos dan baik hati ya. Lin Yue bertanya, kamu ingin membunuh Zue Ruyu, nona kedua? Kagetlah Mu King. Tuan, jangan sembarangan berkata. Kalau sampai kedengaran ibu tiri, dia pasti akan mencari segala cara untuk membunuhmu. Tapi terdengar dari luar ada dobrakan pintu yang sangat keras. Pintu itu pun didobrak. Ada seorang pria yang berkata, tebakan Nyonya benar. Ternyata ada pria bajingan di dalam sini. Cepat panggil Nyonya besar sekarang. Ya baik. Lalu terlihat pria itu pun mukanya cabul. Mu King, kenapa kamu memilih pria lemah seperti ini? Bagaimana kamu tunduk saja padaku? Aku akan memuaskanmu. Kak, kamu jangan egois. Kata Nyonya besar, kita boleh sama-sama memuaskannya. Mendengar hal itu, Lin Yue pun marah. Dasar tokoh figuran, masih berani berlagak di depanku. Menyabet mereka semua memakai api darie. Mereka semua pun terbakar hangus. Tidak ada yang tersisa dari ketiga orang itu. Dan terlihat di sana, kagetlah Mu King. Tuhan, bagaimana kamu bisa? Kan kamu terluka, kenapa tetap begitu hebat? Bukan aku yang hebat, tapi mereka yang terlalu lemah. Terlihat Lin Yue juga sambil memegang pil di sana. Lalu kita diperlihatkan ada orang lagi yang masuk, bernama Zue Hai. Dia adalah pengurus kediaman dari keluargamu. Zuowu, apa yang terjadi? Di mana Zueba dan lainnya? Tadi aku melihat mereka masuk ke sini tiba-tiba menghilang. Dan kita diperlihatkan nona kedua di sana yang melihat Lin Yue. Sudahlah, Zue Hai, cepat bunuh pria itu. Lalu tangkap Mu King si wanita jalang ini. Ya, baik. Tapi dengan santainya, Lin Yue hanya memakai satu lengannya untuk membantai Zue Hai. Zue Hai berkata, dasar bodoh, ini adalah perisai besi kediamanmu. Sekte Zuangmen, mana mungkin bisa dihancurkan dengan tangan kosong. Tapi seketika perisai itu pun langsung retak di sana. Kenapa ini? Kenapa bisa terjadi? Lin Yue pun berkata, perisai besi kediaman Zue memang hebat. Terbuat dari besi murni dasar laut, lalu direndam dalam magma gunung api selama 49 hari. Hanya saja teknik pembuatan yang terlihat sempurna ini memiliki satu kelemahan yang mematikan. Pecahlah baju zirah dari sekte Zuanmen itu di hadapan semua orang. Dan Zue Hai di sana kaget, nona kedua juga kaget, Mu King juga kaget. Hah? Kenapa bisa begitu? Lalu Zue Hai berkata, siapa kamu sebenarnya? Ya, siapa aku? Kamu juga tidak kenal. Kamu sebenarnya Zue Hai atau Mu Hai? Tuhan, bolehkah kita berbicara empat mata? Kata Zue Hai. Lalu Lin Yue pun membuat perisai di sana. Perisai itu mengelilingi mereka berdua. Mereka berdua sekarang dalam perisai dan tidak bisa didengar oleh siapapun. Ya, sekarang tidak ada yang bisa mendengar percakapan kita. Lalu pria itu pun berkata, ya, aku adalah Mu Hai. Meski sudah masuk ke kediamanmu dan mengganti marga keluarga menjadi Zue dan ditugaskan di samping Zue Ruyu, aku tidak pernah lupa dengan tugas yang diberikan oleh Tuan Muzan padaku. Apakah termasuk tidur satu ranjang dengan Zue Ruyu juga tugas? Kagetlah di sana Mu Hai. Kenapa kamu bisa mengetahui hal ini? Ya, aku tahu banyak rahasia tentangmu. Sepertinya kepala keluarga tidak memerintahkanmu untuk tidur seranjang dengan nyonya besar. Tapi kenapa kamu melakukannya? Kamu harus menjalankan semua perintahku. Aku akan pura-pura tidak mengetahui hal ini. Kalau tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Dan sekarang, suruh Muzan datang berjumpa denganku. Aku akan memberitahu kepada kalian kelemahan dari perisai besi keluargamu. Lalu Mu Hai pun memberi salam perpisahan. Ya, keluargamu kedatangan tamu agung. Maaf ya, aku tidak tahu, semua ini salahku. Besok pagi setelah kembali ke kediamanmu, aku akan memanggil kepala keluarga darimu untuk berjumpa dengan Anda. Sampai jumpa ya. Ya, sampai jumpa, kata Lin Yue. Lalu kita diperlihatkan Mu Hai dan juga Zue Ruyu. Zue Ruyu bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak membunuh dia? Ya, aku tidak bisa mengalahkan orang ini. Nona, kamu harus mencari orang yang lebih hebat. Lalu Mu King pun berkata, Tuhan, pasti besok ayahku akan datang mencarimu. Apa yang kamu rencanakan?
Kamu tidak perlu khawatir, semuanya ikuti saja perintahku. Kita diperlihatkan keesokan harinya. Benar saja, datang kepala keluarga dari Zue, yaitu Muzan. Muzan bertanya, "Hei Zuehai, kamu yakin dia hanya sembarangan menunjuk sudah bisa menghancurkan perisai besi keluargamu?" "Ya Tuan, aku yang merasakan sendiri. Apakah Anda masih tidak percaya?" "Bukan tidak percaya padamu, hanya saja masalah ini sangat aneh. Kalau benar seperti ini, bukannya dia bisa menghancurkan keluargamu dengan mudah?" Lalu terdengar dari penginapan, "Zuehai, kamu boleh pergi, biarkan kepala keluarga masuk sendirian." Lalu diperlihatkan kepala keluarga Muzan masuk sendirian ke penginapan. "Tuan, apakah kamu adalah master yang bisa menghancurkan perisai besi keluargamu itu?" Terlihat Lin Yue diberi makan di sana. Mu Qingqing langsung berdiri dan memberi salam. "Ayah." Lin Yue sambil makan langsung berkata, "Silakan duduk tuanmu, aku adalah teman Qingqing. Ada urusan ingin dibicarakan denganmu. Dari 8 keluarga sekte Xuanmen, ada berapa keluarga yang mendukung si Junlin?" "Aku tidak mengerti maksudmu," kata Muzan. "Ya, kalau tuanmu tidak mau berkata jujur, maka aku juga tidak akan membahas masalah perisai besi ini." Baiklah. Ditambah keluargamu, total ada 5 keluarga yang mendukung Shin Junli ini menjadi ketua sekte. Ternyata sekte Xuanmen ini terdiri dari beberapa keluarga yang bersatu, dan ada kepala keluarganya juga masing-masing. Lalu Lin Yue berkata, "Kalau aku menyuruhmu menolak si Junlin, apakah kamu berani?" "Beraninya kamu ikut campur masalah internal sekte Xuanmen kami. Itu adalah hukuman mati." "Memangnya si Junlin adalah pilihan yang terbaik ya sebagai ketua sekte Xuanmen? Aku tahu lebih dari kalian." Marahlah Muzan. "Tuan muda, Junlin sangat pintar. Tidak ada orang yang lebih hebat dari mereka. Kenapa dia bukan pilihan yang terbaik menjadi ketua?" "Bagaimana dengan aliran darah? Meski si Xuan Tian menutupi masalah ini, tapi kertas tidak mungkin bisa membungkus api." Apakah kau perwakilan dari 3 keluarga yang memberontak itu?" Ternyata 5 keluarga mendukung si Junlin menjadi ketua sekte Xuanmen, tapi 3 keluarga tidak mendukungnya. Kalau begitu, bukannya kelemahan dari perisai besi ini sudah diketahui semua orang ya? Kamu takut ya? Lalu Muzan pun di sana langsung menghela nafas. Ya, semua ini salahku. Hal ini berhubungan dengan keberlangsungan keluargamu saat ini. Aku berharap Tuan bisa memberitahuku apa kelemahan dari perisai keluargamu." Lin Yue pun langsung menjawab, "Ya, dari awal aku sudah mengetahui kalau si Junlin adalah anak angkat. Sekarang hal yang harus kamu lakukan adalah berdiri di pihak si Xiao Zian ya. Tapi Nona besar terlihat tidak tertarik dengan kekuasaan dan reputasi. Aku dan beberapa kepala keluarga lainnya merasa..." Kamu tidak perlu mempedulikan hal inilah. Sekarang ia tidak ikut bersaing, tapi tidak tahu ke depannya, bukan? Selain itu, dia juga memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari si Junlin. Pokoknya kamu dukung Xiao Zian saja. Lalu tuanmu harus mengerti satu hal. Sekarang aku sedang memerintahmu, jadi kamu tidak berhak banyak bertanya. Ini adalah titik kelemahan perisai besi. 3 hari kemudian adalah kompetisi Liga Bumi. Kamu seharusnya tahu kompetisi ini adalah satu-satunya cara murid dari 8 keluarga masuk ke istana tetua. Coba kamu cari tahu si Junlin mengatur siapa yang mengikuti kompetisi Liga Bumi ini ya nantinya." "Ya baik tuan." Lalu kagetlah Mu Qingqing yang melihatnya. Padahal ayah sangat emosi, tetapi tidak berani menunjukkannya. Panglima Zue malah gugup. Sebenarnya apa yang dilakukan tuan ini? Lalu setelah ayah Mu Qingqing pergi, yaitu Muzan, Lin Yue langsung berkata, "Qingqing, ayo bawa aku pergi mengambil tongkat itu sekarang." "Ya, baik tuan." Lin Yue pun berpikir, tongkat keabadian sejati, aku datang. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita jumpa di next part. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.